Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan ini, marilah kita membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. perkuliahan di pagi hari ini membawa keberkahan dan semoga ilmunya berkah buat kita semua. Untuk Amin. sesi Amin. ini akan kita lanjutkan. Kemarin batas mana ya? Oke, di sini kita akan melihat kemarin sampai ke jangka panjang kalau nggak salah ya. Pergeseran. Nah, sekarang kita masuk ke jangka pendek. Sedikit ulasan bahwa penawaran agregat atau adanya suatu kebutuhan keseluruhan pokok di suatu negara perlu untuk kita penuhi gitu ya. Kenapa tidak dipenuhi? Karena rakyat membutuhkan apa namanya tuh barang, terutama kebutuhan primer ya, kebutuhan atas tiap harinya harus dikonsumsi begitu. Nah, jika negara kurang memenuhi kebutuhan rakyat, artinya akan terjadi kekurangan barang di pasar. Nah, contohnya ya, adalah program makan gizi gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional bahwa setiap sekolah akan diberikan makan siang gratis dan bergizi di setiap SPPG. Nah, kebutuhan akan eh, ini apa beras, telur, ayam, susu, kedelai, apalagi eh, minyak goreng, ya, gas akan mengalami kenaikan signifikan di jangka waktu yang pendek, ya. Di minggu lalu kita tidak bisa menentukan harga yang akan datang. Maka kebijakannya itu diasumsikan kurvanya, price-nya itu tetap. Nah, maka daripada itu kita harus menjunjung tinggi tentang pertumbuhan ekonomi. Kenapa, Bu? Apa, Bu, hubungannya? Hubungannya itu adalah kesejahteraan. Ya. Jika GNP naik, artinya setiap apa namanya sektor usaha, pertambangan, kesehatan, pendidikan, dan juga perdagangan, dan juga pertanian, dan juga perikanan, ya, perkebunan, semuanya naik. Tidak ada eh, sa, yang tidak ada, diharapkan tidak ada yang menurun di setiap sektornya. Nah, hal ini yang diperhatikan adalah harga. Kenapa? Karena pemerintah selalu memberikan program untuk subsidi agar harga tersebut murah. Cuman pertanyaannya adalah apakah subsidi yang telah diberikan optimal terhadap penurunan harga atau tidak berdampak gitu ya. Contoh gas LPG, ya. Itu harga awalnya 3 kilo.
68.000 kalau nggak salah itu. Nah, sekarang disubsidi jadi 18.000. Tetapi aplikasinya ya sekarang ini human error itu banyak sekali. Nah, jadi peran pemerintah itu kadang programnya bagus, tetapi SDM-nya yang error begitu ya. Itu dijelaskan di dalam apa statistik ada human error. Nah, human error ini seharusnya tingkat keburukannya, tingkat ininya hanya sebatas 0,05%, 0,0 tidak banyak dari 5%. Nah, artinya kegiatan memanipulasi data, kegiatan memanipulasi angka, kegiatan memanipulasi aktual ya. Aktual itu artinya pemberian subsidinya itu udah memang tepat sasaran gitu ya. Sedikit perannya. Nah, tetapi di Indonesia ini peran SDM-nya itu mempengaruhi variabel independen dan dependennya. Nah, maka faktor yang menghambat pertumbuhan ini di dalam meningkatkan GDP 8% yang dilakukan oleh Kemenq kita saat ini hal yang menjadi bumerang. Nah, ada program jangka panjang, ada program jangka pendek. Oke, kita masukkan ke dalam penawar agregat ini di dalam kebutuhan hari-hari begitu ya. Nah, saat ini informasi beredar bahwa harga cabai ya, cabai naik, orang ribut, ya kan? Beras naik, ribut. Minyak naik, ribut. Iya, memang penting kesejahteraan itu adalah hal yang utama. Jika pemerintah tidak mengintervensi, ya, tidak mengintervensi, tidak mengaudit, tidak melihat apa yang terjadi di field di lapangannya, maka eh, yang dilihat itu baik-baik saja. Padahal bantuan tersebut tidak langsung ya, tidak langsung dapat diterima atau dilakukan begitu. Sekarang permasalahannya, nah di jangka panjang itu ya ada faktor non harga juga yang harus dipengaruhi ya. Di situ ada tenaga kerja, ada modal, ada SDA dan juga teknologi. Kalau kita lihat ya kan di sini ini ada harga, ini ada jumlah barang. Kita asumsikan jumlah barangnya itu adalah tetap. Bagaimana dengan harga? Juga akan menurun ya. Nah, apa sih Bu eh, jika terjadinya ada kebutuhan penawarannya itu dalam jangka panjang banyak begitu. Contohnya di akan datang itu akan ada hari-hari Natal, ada hari-hari apa namanya perayaan agama itu akan membutuhkan lebih banyak dari biasanya. Maka daripada itu, nah kita harus melihat konsepnya, apakah kelangkaan itu terjadi ataukah hanya harga naik dalam event-event tertentu saja, ya. Tetapi peran pemerintah harus tetap mengintervensi agar dapat mengukur apa namanya, jangan sampai terzalimin, rasanya begitu ya. Nah, di sini peran dari jumlah tenaga kerja ini penting ya. Jika pekerja mengalami peningkatan, jumlah output yang dapat diproduksi pun akan mengalami peningkatan. Nah, kurva penawaran pun akan mengalami pergeseran ke kanan yang menandakan
terjadinya peningkatan jumlah penawaran output dalam perekonomian. Nah, ya, juga juga modal, juga SDA. Nah, ini SDA nih yang sangat berbahaya saat ini. Kalau kebijakan presiden terhadap mengambil SDM dari luar negeri atau SDM asing itu akan mempengaruhi tingkat pengangguran kita menaik ya. Artinya banyak yang nganggur. Semakin tahun SDM kita tidak dikelola dengan baik. Nah, bagaimana dengan modal? Negara itu memiliki uang cash yang disimpan di Bank Indonesia yang dinamakan cadangan devisa. Kita perlu mengkritisi jika seorang ekonom atau menteri ekonomi memberikan tabungan negara itu yang meningkat, ya, tidak dioptimalkan tentang penggunaan dari eh, modal, ya, atau uang kas negara lah bahasanya begitu, ya. Lalu dana setiap tahun dianggarkan, tetapi tidak diserap dengan baik. Itu menjadi problem di suatu negara. Jadi banyak sekali SDM-SDM kita yang tidak berkinerja baik, tetapi di laporan kinerja selalu baik. Nah, jadi kalau kita mengkritisi secara teoritis program itu sudah bagus, teman-teman. Namun saja untuk aplikasinya kadang-kadang perlu dikoreksi ulang. Nah, bagaimana dengan alam? Allah mengatakan bahwa sumber daya alam ciptaan Tuhan itu tidak ada batasannya, tidak terbatas begitu ya. Yang terbatas itu adalah kemampuan manusia. Ciptaan manusia itu memiliki keterbatasan. Tapi untuk ciptaan Tuhan, kita pun tidak bisa mengukurnya berapa banyak gas, berapa banyak minyak, berapa banyak nikel ya yang ada di dunia atau di satu negara. Itulah namanya Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di dalam teori ekonomi makro akan kita bahas lebih detailnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana penawaran agregat ini dalam jangka waktu yang pendek atau disebut dengan SRAS. Dalam jangka waktu yang pendek, tingkat harga akan mempengaruhi tingkat output perekonomian. Nah, hal ini terjadi peningkatan harga dalam perekonomian akan mendorong terjadinya peningkatan output barang atau jasa yang diproduksi. Contoh, di dalam keadaan bencana alam. Seharusnya negara sudah memiliki cadangan beras ya di daerah Padang, Aceh dan juga Sumatera Utara. Nah, ketika itu dilahap, maka rakyat membutuhkan, ladang kita habis, maka kebutuhan pokok itu dibutuhkan dengan waktu yang secepatnya. Nah, hal itu merubah kurva atas kuantiti atau jumlah barang, suatu barang itu bertambah. Ya, hal itu dapat kita lihat dari kurva penawaran agregat akan memiliki kemiringan yang positif dan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, di sini dari kiri ke kanan atas ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kurva penawaran jangka pendek. Ada di sini harga dan juga ada jumlah output atau jumlah barang. Jika kita tariknya itu memang kurvanya memang miring ya. Nah, di sini kurva agregat demand-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ketika tingkat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, maka kurva penawaran jangka pendek akan bergeser ke kanan. Ya.
Nih ke kanan. Sementara ketika tingkat harga diperkirakan akan mengalami peningkatan, maka kurva agregat jangka pendek mengalami ke kiri. Jadi artinya di misalnya ya Gubernur Jawa Barat bawa uang untuk membelikan barang-barang kebutuhan bencana alam, ya. Ini uang nih gitu. Nah, ketika dia membelikan barang di mana namanya di suatu tempat, tempat itu akan mengalami kekurangan barang tersebut, begitu. Contohnya apa? Contohnya minyak, gula, tepung, beras, mie ya, dan lain-lainnya itu. Nah, seharusnya di sini peran Bank Indonesia menghadapi inflasi itu diperlukan. Jadi perannya itu tidak hanya dengan Pemda saja ya, tetapi harus berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Karena untuk mengatasi inflasi itu peran dari Bank Indonesia. Nah, maka daripada itu, jika harga berbicara, ya, maka harganya naik, permintaannya akan turun. Jika turun, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Artinya permintaannya berkurang. Ya, dari di sini titiknya, lihat di sini, titiknya di sini, dia akan mengalami ke kiri. Artinya jumlah barang itu menurun dari misalnya minyak sayur 5 ton sekarang menjadi 2 ton. Apa? Karena uangnya yang 500 juta hanya cukup untuk membeli 2 ton. Tapi kalau misalnya dia stabil, dia akan misalnya eh, Bulog ya, Bulog bekerja dengan cepat. Kebutuhan akan banyak begitu ya. Seharusnya Bulog itu lebih cepat bekerja ya mengenai logistik, suplai barang. Apa saja yang dibutuhkan mereka? Oh, pasti beras, telur, ya, tepung. Tepung nggak ya? Tepung ada nggak ya di Bulog? Ada. Terus apa lagi? Eh, kedelai. Apa lagi? Susu. Suplai ke pasar yang berdampak. Hal itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan harga akan stabil. Ya, jadi 500 juta itu dibelikan jadi artinya barangnya akan bertambah banyak. Maka daripada itu titik koordinat dari jumlah kuantiti atau barang akan bergeser ke kanan. Artinya apa? Artinya jumlah output barang itu bertambah. Ya, kita ilustrasikan uangnya tadi tetap 500 juta. Dibelanjain tuh di sana gitu. Ya. Iya, memang harus di sana dibelanjain dan pemerintah pusat harus apa mengirim barang misalnya oh stok yang di Jambi geser ya. Stok yang ini geser, 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 geser. Itu harusnya lebih nalarnya lebih ya cepat bekerja. Tetapi kadang-kadang pemerintah ini untuk ekonom ini ada yang orang ekonom tapi tidak mau bekerja dengan repot begitu ya. Maunya dari pemerintah pusat akhirnya lama bantuan itu. Dari Jakarta menuju Padang, lalu Medan dan ujungnya di Aceh begitu. Nah, seharusnya bisa disuplai dulu nih dari stok daerah provinsi yang terdekat ya. Dari situ Lampung, terus Sumatera, apa Palembang dan juga Jambi, suplai dulu. Yang ada stok di sana berapa kasihkan dulu. Ya, orang yang nyumbang itu harus belinya di sana. Kenapa? Itu akan meningkatkan apa PDRB, apa namanya pertumbuhan daerah tersebut berputar. Ya, artinya di situ dalam keadaan bencana juga ada proses.
pemulihan. Ah, kita masukkan ilustrasi yang terjadi saat ini ke dalam konsep teori. Saya harapkan saudara memahami konsep ini dan bisa membuat ilustrasi di dalam artikel nanti yang akan diberikan suatu saat. Mohon dicatat apa yang kiranya kurang dipahami dan di akhir sesi nanti boleh ditanyakan. Lalu, eh, terdapat tiga teori yang menjelaskan tentang kurva penawaran agregat jangka pendek yang memiliki kemiringan yang positif. Nah, ya, jadi kalau positif itu artinya harganya harus turun begitu ya, atau stabil minimal ya. Misalnya harga beras 10.000 atau 12.000 gitu, jangan naik 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 naik. Bukannya nggak boleh naik, artinya ini pendapatan nggak naik, jadi artinya tuh berat begitu ya. Kalau udah berat tuh semua kicauannya banyak banget. Nah, di sini teori pertamanya mengenai tentang kekakuan upah. Nah, teori ini mengungkapkan bahwa kemampuan penyesuaian upah nominal terhadap perubahan perekonomian berlangsung lambat. Ya, jadi memang sudahlah SDM-nya malas ya, sudah dapat enak dia nggak mau kerjanya optimal, gitu. Tapi maunya dapat sumber pendapatan tuh dari lubang A, lubang B, lubang C ya. Bukan, jadi memang bukan untuk berpikir bagaimana untuk raih. Kadang-kadang kita harus lebih mengkritisi antara berita itu dengan aktualitas dan juga teori. Ya. Nah, di sini tingkat upah ya, ya buruh lah ya, buruh yang kerja di pabrik, yang kerja di bank itu termasuk buruh juga. Lalu bersifatnya kaku. Nah, dalam jangka pendek, kekakuan upah inilah yang membentuk hubungan positif antara tingkat harga dan produksi output dalam jangka waktu yang pendek. Ya, kalau upahnya ya segitu-gitu aja, tapi misalnya ya tahun lalu itu saya kerjanya misal di bank, contohnya ya, saya itu UMR-nya anggaplah 2.500.000. Enggak ya, setiap tahun 200, 2.700.000. Tapi dengan kenaikan harga ya, biasanya nasi bungkus itu 10.000 udah cukup. Sekarang tuh nggak bisa, semua naik kata orang. Jadi saya setiap kali makan menaikkan anggaran makan saya. Ya, biasanya 10 sekarang udah 12 gitu ya. Yang biasanya naik ongkos travel, misalnya saya tinggal di daerah gitu ya, Tebol, saya dinas di sana, 100.000 cukup. Sekarang nih BBM naik katanya gitu, ya kan? Akhirnya jadi berapa? 120 ya. Padahal kenaikan saya itu tiap bulan hanya 200.000 dari tahun lalu. Upah saya, upah gaji minimum saya, UMR saya. Nah, kekakuan hal inilah yang membuat kadang-kadang memikirkan bahwa kesejahteraannya masih dipertanyakan. Nah, lalu ada kekakuan mengenai harga. Nah, penyesuaian tingkat harga lah dikatakan bersifat kaku terhadap perubahan perekonomian. Kekakuan harga ini terjadi karena adanya biaya menu untuk melakukan perubahan harga, yaitu biaya untuk menentukan harga yang baru. Yang dapat berupa biaya untuk mencetak katalog baru, biaya pengiriman katalog kepada konsumen dan penyalur, serta biaya iklan dari harga yang baru. Ya, kalau manajemennya baru, ya memang semuanya itu membutuhkan biaya. Eh, kalau harganya mahal, sulit dibeli. Kalau harganya murah, em, pemasarannya ditingkatkan. Nah, teori kesalahpahaman. Yang ketiga ada teori kesalahpahaman. Nah, perubahan harga yang terjadi dalam suatu perekonomian terkadang menimbulkan kesalahpahaman perusahaan terkait apa yang sebenarnya terjadi
dalam perekonomian. Nah, di sini pergeseran kurva penawaran agregat ada beberapa faktor yang menggeserkan kurva, ya. Nah, di sini ada di situ eh, sama ya kayak jangka waktu panjang ada tenaga kerja, ada SDM, ada modal, ada SDA dan juga teknologi. Nah, yang membedakannya di sini tambahan adalah tingkat harga yang diharapkan, ya. Karena apa ditambahkan? Ya, apa namanya? Kenapa penting harga ini? Karena dalam waktu yang cepat harus membutuhkan apa namanya? Dalam waktu yang cepat harus ada barangnya gitu. Kalau nggak ada langka, kalau langka mahal begitu. Sedangkan di Jambi misalnya gudang bulognya melimpah tidak dipakai. Nah, koordinasi itu antar gubernur perlu untuk di koordinir ya. Kadang-kadang pola bekerja itu kadang-kadang harus lebih cerdas begitu ya. Nah, jadi memang peran inflasi ini ya, inflasi itu kan terjadi kenaikan harga dalam jangka yang panjang. Nah, tetapi kita kan tidak tahu ya, dalam waktu pendek ini kenaikan harganya berapa lama begitu ya. Yang dicapai oleh apa namanya Menteri Keuangan adalah apa PDB-nya juga akan meningkat. Nah, kalau misalnya di daerah Sumatera bermasalah ya rata-ratanya pertumbuhannya sulit untuk didapati 8%. Oke, waktunya 10 menit. Saya akan buka ke seksi pertanyaan. Sebelumnya saya akan menghabisi teori tentang peningkatan dan perkembangan faktor-faktor di atas menggeserkan kurva ke kanan. Nah, penurunannya merupakan kurva ke kiri. Ya, seperti yang tadi ilustrasinya ya. Oke, karena waktu habis nanti takutnya diskusi kita akan tersendat lagi. Silahkan yang mau bertanya. Ya, silakan. Oh ya, untuk Desi, Rika, Amelia dengan siapa Windows 7 ya? Cici, eh, kameranya silakan dibuka. Oke ya. Yang tidak ada nama, tolong untuk diberikan namanya karena saya harus absen di screenshot ya. Yang Windows 7. Halo. Ya, silakan buka kameranya. Halo, ini siapa ya? Windows 7 ya? Halo? Ya, silakan diganti namanya Mbak ya. Diganti dan buka kameranya. Silakan diganti karena saya harus absen ya di screenshot. Ya, sambil itu boleh silakan yang mau bertanya, saya persilakan waktu dan tempatnya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang akan bertanya. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, Assalamualaikum gimana Mbak Desi? warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan agregat, Bu? Ya, agregat itu keseluruhan. Ya, dalam makro itu ada permintaan dari provinsi A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L secara keseluruhan. Ya, agregat demand artinya permintaan keseluruhan, agregat supply artinya penawaran keseluruhan begitu. Oke, Windows ini ganti namanya ya karena saya mau screenshot ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan mau memberikan satu pertanyaan mengenai tentang harga bagaimana kondisi subsidi terhadap
penurunan harga dari suatu barang untuk jangka waktu pendek. Tolong jelaskan bagaimana kurvanya, pergerakan pergeseran kurvanya eh, terhadap suatu harga. Ya, ada kurva yang bergerak ke kanan, bagaimana? Lalu kurva yang bergerak ke sebelah kiri, bagaimana? Silakan kepada Asri Nurjana. Ya, Bu. Ya, silakan. Untuk pergeseran kurva penawaran agregat ya, Bu. Ya, agregat Eh, waktu pendek. jika tingkat harga diperkirakan akan mengalami penurunan, maka kurva penurunan jangka pendek akan bergeser ke kanan. Harga naik, kurvanya kemana? Kalau mengalami penurunan, kurva jangka pendek bergeser ke kanan. Ya. Jika mengalami peningkatan, maka kurva penawaran agregat jangka pendek akan mengalami pergeseran ke kiri. Oke, hebat sekali ya. Saya kasih catatan dulu. Ya, itu adalah kesimpulan yang sangat baik dan tepat. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan lain. Eh, apa saja sebenarnya yang mempengaruhi atas kurva tersebut bergeser? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari agregat ini, agregat penawaran untuk dalam jangka waktu yang pendek? Coba, silakan. Silakan, ada yang bisa jawab? Rinaldo Ihsan. Yang menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. Yang pertama, tenaga kerja, sumber daya teknologi, dan tingkat harga yang diharapkan, Bu. Oke, good job. Rinaldo Ihsan. Oke, jelas ya. eh Sebenarnya di dalam kebijakan pemerintah, apa contoh real dari agregat eh, demand ini dalam jangka waktu pendek? Silakan dijawab. Apa contohnya, Mbak Misriati? Ya, buka dulu audionya ya. Ayo, apa contoh konkretnya? Contoh konkretnya, misalnya operasi pasar beras oleh pemerintah, Bu. Apa itu? Misalnya beras, Bu, Beras, ya. subsidi BBM. Subsidi BBM jangka waktu panjang. Lalu, apa lagi? Program pemerintah.
bukan barangnya, tetapi program, artinya suatu program kerja begitu. Apa? Sri Aminah, apa contoh konkret dari program pemerintah pusat atas agregat demand dalam jangka waktu pendek ini? Sih Bu, kalau kayak MBG termasuk nggak tuh Bu? Yang mana? Kayak MBG termasuk nggak jangka pendek Iya, itu Bu? benar. Tadi kan contohnya MBG ya. Sri Aminah, Mistiati, Iya, lebih fokus lagi. heeh. Oke, sudah cukup 3 pertanyaan. Saya rasa untuk mengukur tingkat intelijensi atau kemampuan mahasiswa di dalam penyerapan ilmu pada materi hari ini, saya rasa cukup memuaskan. Semoga ini dapat menjadi kritis ya. Kita harus memang calon sarjana ya. Jangan dibilang menjadi sarjana itu mencari pekerjaan, tetapi menambah wawasan, ilmu, keilmuan dari prodinya gitu. Ya. Kalau mau kerja, jual cabai juga kerja, jual ikan juga kerja. Tetapi yang membedakan adalah otaknya atau SDM manusianya begitu ya. Ya. Jadi memang makanya saya selalu tidak membolehkan lagi kuliah bawa motor, lagi kuliah misalnya kerjanya misalnya melayani toko di bengkel,